Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini membahas bab baru yaitu website. Untuk slide pertama, di sini ada pengertian website, yaitu berbagai macam kumpulan situs yang dirangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di www atau World Wide Web, di mana halaman website atau web itu sendiri menampilkan berbagai macam informasi, baik berupa teks, data, gambar, suara, bahkan video. Kemudian di sini ada jenis-jenis website. Jenis-jenis website dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan jenis kontennya. Untuk berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu statis, dinamis, dan interaktif. Untuk yang website dinamis, bila melakukan perubahan hanya bisa dilakukan secara manual, di mana caranya yaitu dengan mengedit kode-kode yang telah menjadi struktur dari website tersebut. Sedangkan yang website dinamis itu adalah website yang strukturnya bisa diperbarui setiap saat. Kemudian yang ketiga ada website interaktif, di mana website ini sekarang sedang booming digunakan ya, yaitu website yang mudah diperbaharui dan bisa lebih berkomunikasi dengan user lainnya, bisa berupa blogger. Slide selanjutnya yaitu website berdasarkan jenis kontennya tadi ya. Untuk website pencarian, mesin pencarian, di mana nanti setiap pengunjung website untuk memulai mencari, dia bisa mengetik sesuai dengan keinginannya. Kemudian untuk blog nanti kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga ada media sosial. Nah, untuk media sosial sekarang itu lagi banyak digunakan oleh user, baik itu Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan masih banyak lagi. Kemudian ada multimedia ya. Kemudian ada portal berita dan informasi. Nah, untuk portal dan berita informasi ini, konsep maupun karakteristik dapat disesuaikan dengan target pembacanya. Kemudian ada forum, yaitu konten web yang mengajak anggotanya untuk saling berinteraksi, berdiskusi, atau bertukar informasi dengan topik yang sesuai dalam forum tersebut. Kemudian ada e-learning juga, di mana website ini merupakan salah satu jenis web yang paling banyak dimanfaatkan untuk pendidikan atau pelatihan sebagai bahan ajar melalui internet, seperti kita sekarang ini ya. Kemudian ada e-commerce, yaitu merupakan jenis web dengan konten yang mampu berperan sebagai toko virtual di mana pengunjung dapat melihat, memilih, serta melakukan pembelian berbagai produk yang telah dipublikasikan. Kemudian ada cloud, yaitu website dari hasil pengembangan website media sharing. Ada yang ke-10 ada company profile, yaitu web sederhana yang memiliki konten yang menampilkan profil suatu produk jasa serta portofolio sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada corporate website, di mana beda dengan company. Kalau company dia lebih sederhana, tapi kalau corporate website, di mana websitenya ini memiliki konten yang cukup kompleks, yang berisi informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, baik dari latar belakang, pengurus, jasa, serta kegiatan yang dilakukan. Kemudian di sini ada macam-macam domain. Domain di sini ada .co.id, yaitu domain yang digunakan oleh badan usaha yang telah memiliki badan hukum yang sah. Kemudian yang kedua ada .go.id, yaitu website yang digunakan khusus untuk lembaga pemerintah Republik Indonesia. Kemudian .ac.id digunakan khusus sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kemudian .or.id digunakan sebuah organisasi yang tidak termasuk ke dalam domain. Kemudian .war.net
www.website.id digunakan untuk sebuah industri warung internet atau warnet yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam ada .sth.id digunakan khusus untuk lembaga pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMK atau SMA. Kemudian yang terakhir ada .web.id digunakan oleh organisasi atau badan usaha bersama atau perorangan. Nah, unsur-unsur dalam penyediaan website ini ada 4. Yang pertama ada nama domain atau URL, kemudian web hosting, bahasa pemrograman, dan desain website. Ini bisa kalian baca nanti ya. Kemudian kita masuk ke blog. Nah, blog ini adalah bagian dari jenis-jenis website tadi. Kita bahas blog. Kemarin kalian sudah saya suruh untuk mencari video cara-cara membuat blog ya. Sekarang kita bahas dulu. Pengertian blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Jenis-jenis blog sendiri di sini ada 3, yaitu blog pribadi, blog profesional, dan blog bisnis. Kemudian yang terakhir ada struktur pada blog. Jadi di dalam blog itu ada strukturnya sendiri. Struktur sendiri ada dibagi menjadi 5, ada header, navbar, main blog, sidebar, dan footer. Untuk yang header ini adanya di atas sendiri, yaitu berisi judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Kemudian ada navbar. Untuk navbar sendiri ini digunakan untuk mempermudah editor dalam mengelola blog. Kemudian ada main blog terletak di bagian tengah. Nah, di main blog ini digunakan atau tempat di mana postingan blog itu berada. Bisa berisi judul, tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Kemudian yang keempat ada sidebar. Sidebar ini letaknya ada di sisi kanan maupun kiri dari blog. Berisi popular post, arsip, bisa kalender ya. Kemudian yang terakhir ada footer, terletak di paling bawah blog. Biasanya berisi informasi singkat pemilik blog, baik itu kontak atau form subscribe, dan untuk diisikan alamat email. Sekian dari Bu Novita. Ini yang terakhir ada contoh dari struktur blog tadi ya. Jadi struktur blog tadi itu bisa berbeda-beda setiap menunya. Nanti bisa kalian lihat di video yang sudah kalian kirim ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.